melanjutkan pembahasan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun tujuan yang akan kalian pelajari, 1. Siswa dapat menjelaskan istilah genetik. Keduanya, siswa dapat menentukan variasi dominan atau resesif yang diturunkan atau diwariskan. Tiganya, dapat menjelaskan alasan Mendel menggunakan persilangan dengan tanaman kaprit. Peranan genetik dalam penentuan sifat. Ternyata sifat yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup itu ada yang bisa diturunkan, ada yang tidak bisa diturunkan. Ilmu yang membahas tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan hereditas, sedangkan genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang hereditas. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat adalah Gregor John Mendel, dikenal dengan sebutan Bapak Genetik. Nah, ini Ibu akan memperlihatkan variasi dominan atau resesif yang dapat diturunkan oleh manusia. Ini ada yang sifatnya dominan, ada yang resesif. Sebenarnya ini masih banyak lagi, tapi ini yang kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa mengamati diri kalian sendiri, ada ciri apa yang sama dengan orang tuanya. Itu ya, silahkan mengamati kalian, ciri kalian yang ada pada orang tua. Kemudian kita lihat istilah dalam persilangan. Sebenarnya Ibu hanya ingin menjelaskan aja, karena ini sudah kalian tulis, takutnya ada yang belum contohnya atau ada yang salah, kalian tinggal memperbaikinya. Nah, ini parental juga sudah, kalian tinggal baca keturunan pertama atau filialnya, ada filial 1, ada filial 2. Nah, ini penotip. Penotip adalah sifat yang menurun yang dapat diamati atau yang tampak dari luar. Nah, sifat penotip ini yang bisa dilihat oleh panca indera kalian. Contoh, kalian bisa melihat pohon itu tinggi, pohon itu pendek. Bisa kalian merasakan buahnya manis atau asam. Kalian bisa melihat kok rambutnya keriting, kok rambutnya lurus. Nah, itu yang bisa kalian rasakan, bisa kalian lihat, disebut dengan sifat penotip. Kemudian genotip, sifat ini tidak bisa dilihat atau diamati dari luar. Biasanya ditulis dengan simbol atau dengan huruf. Contoh, tadi kalian bisa melihat pohon itu tinggi, genotipnya apa? Nah, genotipnya kita simbolkan dengan pohon tinggi, T besar. Kemudian harus berpasangan hurufnya, karena gen selalu berpasangan. Jadi pohon tinggi itu genotipnya adalah T besar, T besar. Contoh yang lainnya silahkan baca. Gamet, nah ini yang kalian suka bingung. Arti gamet adalah sel kelamin. Ini bisa diambil dari genotip. Contoh, tadi pohon tinggi, kalian untuk menentukan sel kelaminnya apa? Pohon tinggi penotipnya, genotipnya adalah T besar, T besar. Gametnya apa? Gametnya itu adalah bisa T besar dan T besar. Karena T besarnya ada 2, sama cukup ditulis 1. Nah, bagaimana kalau genotipnya T besar dan T kecil? Maka gametnya kalian tulis T besar dan T kecil. Paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, lanjut. Dominan. Nah, kalian dominan sifat yang sering muncul. Nah, ini contoh-contohnya pohon tinggi disimbolkan T besar. Kemudian resesif, sifat yang tidak tampak atau tidak muncul, biasanya ditulis huruf kecil. Contoh pohon pendek. Intermediate adalah sifat gen yang tidak saling mengalahkan atau gabungan dari kedua orang tuanya. Contoh warna abu-abu, ini hasil perkawinan rambut putih dengan rambut hitam. Kemudian rambutnya ikal, hasil perkawinan antara orang tua berambut lurus dengan orang tua berambut keriting. Homozigot, pasangan gen yang sifatnya sama, harus sama, A besar, A besar, kalau A kecil, A kecil. Heterozigot, pasangan gen yang sifatnya tidak sama, contohnya A besar, A kecil.
Kemudian masih istilah ada alel, kalian mudah-mudahan kemarin benar, pasangan gen yang terletak pada lokus yang sama, contohnya R besar berpasangan dengan R besar, R kecil berpasangan dengan R kecil, T besar berpasangan dengan T besar. Lokus adalah lokasi gen di dalam kromosom. Diploid sudah Ibu bahas, haploid sudah Ibu bahas. Autosom itu adalah kromosom sel tubuh yang jumlahnya adalah 22. Jadi kromosomnya nomor 1 sampai nomor 22 itu disebut dengan sel tubuh. Kemudian ada yang disebut dengan gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin seseorang atau jenis kelamin manusia. Biasanya kromosom diberi nomor 23. Nah, ada dua jenis gonosom, yakni XX untuk menentukan jenis kelamin laki-laki dan XY untuk menentukan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya hibrida, persilangan antara dua individu yang memiliki sifat yang beda. Contohnya ini monohibrida dan hibrida. Monohibrida contohnya tanaman mangga batang tinggi dengan disilangkan dengan tanaman batang pendek. Yang dihibrida nanti dibahas. Galur murni adalah tanaman hasil persilangan atau pembuahan sendiri secara terus-menerus dan bukan dari pembuahan dengan tanaman lain. Jadi masih tanaman yang sama. Nah, biasanya genotipnya dari galur murni ini sama genotipnya dengan induk. Contohnya bisa B besar, K besar, bisa B besar, K kecil, atau bisa T besar, atau bisa T kecil. Ya. Selanjutnya alasan Mendel menggunakan kacang ercis. Hasil kesimpulan dari penelitian Mendel itu bahwa kacang ercis itu dapat melakukan penyebukan sendiri, kemudian mudah dilakukan penyebukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Nah, ini adalah contoh variasi kacang ercis yang dijadikan bahan penelitian oleh Mendel. Itu ya, silahkan dibaca dan diamati di mana aja letak perbedaannya. Oke, materi Ibu sampai di situ aja, tapi ini ada tugas keterampilan untuk hari Senin. Silahkan kalian dibaca ini. Selanjutnya ini ada bentuk kartu, ada jenis penyakitnya. Nah, ini jenis penyakitnya. Kalau ada tambahan jenis penyakit yang lain yang tidak ada di sini, silahkan ditulis. Nah, ini adalah pohon silsilah kesehatan keluarga. Contoh di sini tulis ini kakek, ini nenek. Kemudian penyakit kakeknya apa, penyakit neneknya apa, kemudian menghasilkan anak-anaknya siapa. Ini mungkin ada ibu kalian di sini atau ayah kalian. Penyakit yang diturunkannya apa. Kemudian di sini dari kakek, nenek, ibu kalian. Kemudian ini ada ibunya. Penyakit yang diturunkannya apa. Dan ini adalah kalian. Diturunkan penyakitnya apa. Jika anaknya lebih dari 2, silahkan kalian bikin kartu lagi. Nah, itu ya silsilah kesehatan keluarga. Nah, laporan ini harus dikumpulkan hari Senin paling lambat sampai jam 17.00. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.